Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yemi Mamaidina Rista Brusumiring. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 2. Di dalam pembuatan video saya ini, saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah saya, yaitu teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan memaparkan beberapa macam-macam dari teori belajar dan pembelajaran. Dalam teori ini, saya akan menjelaskan pengertian dari kecerdasan majemuk. Pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan dalam buku berjudul Multiple Intelligence: The Theory in Practice. Seorang psikologi bernama Howard Gardner menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya. Konsep penilaian kecerdasan majemuk bagi si kecil merupakan perlawanan terhadap penilaian kecerdasan yang hanya berdasarkan skor standar atau tes IQ. Pengertian kecerdasan umum menurut para ahli. Menurut Howard Gardner, konsep kecerdasan yang dibawa Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan si kecil yang tidak berupa kecerdasan skor standar saja. Lebih dari itu, kemampuan si kecil menyelesaikan masalah yang terjadi, kemampuan menghasilkan persoalan baru, untuk diselesaikan, kemampuan menciptakan sesuatu, atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Idealnya, si kecil dinilai berdasarkan apa yang bisa ia kerjakan, bukan berdasarkan apa yang tidak bisa ia kerjakan. Pengertian kecerdasan umum menurut para ahli. Menurut Howard Gardner, konsep kecerdasan yang dibawa Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan si kecil yang tidak berupa kecerdasan skor standar saja. Lebih dari itu, kemampuan si kecil menyelesaikan masalah yang terjadi, kemampuan menghasilkan persoalan baru, untuk diselesaikan, kemampuan menciptakan sesuatu, atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Idealnya, si kecil dinilai berdasarkan apa yang bisa ia kerjakan, bukan berdasarkan apa yang tidak bisa. Selain itu, ada juga Thomas Armstrong yang menjelaskan lebih lanjut tentang kecerdasan majemuk. Thomas Armstrong menyebutkan bahwa tiap anak dilahirkan dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka jadi cerdas. Sifat natural yang dimaksud Thomas Armstrong ini adalah rasa ingin tahu, daya eksplorasi, vitalitas, spontanitas, dan fleksibilitas. Dan berbagai sifat naturalnya itu, maka tugas orang tua dan lingkungannya adalah mempertahankan sifat yang mendasari kecerdasan tadi untuk terus bertahan hingga dewasa. Thomas Armstrong juga menunjukkan ada sejumlah indikator penilaian kecerdasan anak. Indikator itu adalah indikator yang berdasarkan pada kemampuan autentik yang dimiliki si kecil. Indikatornya ini adalah: yang pertama, observasi dan dokumentasi hasil karya, penilaian tugas, penilaian berdasarkan konteks tertentu, portofolio, dan penilaian 8 parameter kecerdasan Gardner. Thomas Armstrong menekankan pentingnya penilaian kemampuan autentik anak daripada tes standar atau tes yang berdasarkan norma-norma formalitas. Konsep kecerdasan majemuk. Pada dasarnya, kecerdasan majemuk dimiliki oleh tiap anak. Oleh karenanya, ada beberapa konsep kecerdasan majemuk yang perlu dirujukkan, utama Bunda saat menilai kecerdasan anak. Konsep-konsep kecerdasan majemuk itu adalah: yang pertama, satu jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kemampuan intelektual anak harus diperhatikan secara menyeluruh. Dan yang kedua, setiap anak punya karakteristik kecerdasannya sendiri. Karenanya, setiap anak harus memiliki perhatian dan pendampingannya sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya, termasuk juga kebebasan evaluasi hasil belajarnya. Dan yang keempat, ada setiap lingkungan anak memiliki fasilitas untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki tiap anak.
Dan yang kelima, penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan terkekang pada tes tertulis dengan standar formal. Dan yang terakhir, ada proses belajar anak tidak terbatas pada batas-batas tertentu. Ciri-ciri kecerdasan majemuk. Ada 8 macam kecerdasan majemuk yang bisa kita lihat pada si kecil berdasarkan kecerdasan yang dimilikinya. Yang pertama itu adalah kepekaan terhadap bahasa dan kata atau kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kepekaan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika yang bisa disebut dengan kecerdasan logis matematis. Dan yang ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spasial tertentu, yaitu adalah kecerdasan spesial atau visual. Dan yang keempat, menjalankan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh, bisa disebut dengan kecerdasan kinestetik atau jasmani. Dan yang kelima, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik atau disebut dengan kecerdasan musikal. Dan yang keenam, kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya atau disebut dengan kepekaan intrapersonal. Dan yang ketujuh, ada kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosialnya atau bisa disebut dengan kepekaan interpersonal. Dan yang ke-8 ada kepekaan terhadap berbagai bagian di lingkungan alam atau kepekaan naturalis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan majemuk itu ada 3 faktor yang penting yang berkaitan dengan apakah kecerdasan dapat berkembang atau tidak, yaitu yang pertama, faktor biologis. Faktor-faktor yang termasuk di dalamnya adalah faktor keturunan atau genetis, dan luka atau cedera otak sebelum atau selama dan setelah kelahiran. Yang kedua itu ada sejarah hidup pribadi, termasuk di dalamnya pengalaman-pengalaman dengan orang tua, guru, teman sebaya, kawan-kawan, dan orang lain, baik yang membangkitkan maupun yang menghambat perkembangan kecerdasan ini. Dan yang ketiga itu adalah latar belakang kultural dan historis, termasuk waktu dan tempat individu dilahirkan dan dibesarkan serta sifat kondisi perkembangan historis atau kultural di tempat-tempat lain. Sehingga itu ada juga faktor pendorong atau penghambat kecerdasan faktor-faktor tersebut. Langkah-langkah penerapan kecerdasan majemuk. Penerapan pendekatan kecerdasan majemuk dalam pembelajaran harus memerhatikan beberapa langkah yang meliputi yang pertama yaitu mengidentifikasi elemen-elemen kecerdasan majemuk dalam program kurikuler dan ekstrakurikuler, misalnya memasukkan program seni ke dalam kurikulum. Dan yang kedua, meninjau kembali sistem teknologi dan program piranti lunak atau perangkat lunak untuk melihat kecerdasan-kecerdasan apa yang terabaikan. Dan yang ketiga, para guru merenungkan kemampuan peserta didik, kemudian memutuskannya untuk secara sukarela bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain. Dan yang keempat, proses pembelajaran dengan tanggung jawab tertentu bisa dipilih sebagai metode pembelajaran. Dan yang kelima, ada diskusi dengan orang tua dan siswa juga anggota masyarakat sehingga dapat membuka kesempatan-kesempatan magang bagi para siswa-siswa. Cara mengembangkan kecerdasan majemuk. Agar kecerdasan anak bisa tetap bertahan dan semakin berkembang, maka peran kita, lingkungan sekitar, sekolah, dan berbagai pihak sangat diperlukan. Cara mengembangkan kecerdasan si anak ini yang paling baik adalah menyesuaikan diri dengan kecerdasan yang menonjol dari si anak. Setiap anak punya kecerdasannya sendiri-sendiri, sehingga perlakuan dan pendekatan yang dilakukan juga harus berdasarkan karakter si anak. Sebagai contoh, bila si anak memiliki kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestetik jasmani, maka pendekatan yang bisa diberikan kepadanya adalah yang terkait dengan musik dan aktivitas fisik. Salah satu contohnya seperti mengikuti kursus tari secara intensif. Dan kita perlu menyadari bahwa cara mengembangkan kecerdasan bagi setiap anak tentu berbeda-beda, sehingga dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam mengenali kecerdasan si anak ini. Kesimpulan, kecerdasan majemuk terdiri dari 8 kecerdasan yang meliputi kecerdasan musikal, gerakan tubuh, logika matematika, bahasa, ruang, interpersonal, intrapersonal, dan natural. Kecerdasan linguistik bisa dikembangkan melalui kegiatan bercerita maupun tukar gagasan. Kalkulasi dan kualifikasi dapat diterapkan untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika. Sedangkan untuk kecerdasan spasial dapat dikembangkan melalui kegiatan yang berhubungan dengan gambar dan warna.
Kegiatan menari dan olahraga dapat dikembangkan untuk kecerdasan multinestik. Musik sebagai iringan kegiatan menari merupakan instrumen dalam kecerdasan musikal. Untuk mengembangkan kecerdasan musikal dapat melalui kegiatan menyanyi di awal pembelajaran. Selain untuk mengajarkan materi pembelajaran, kegiatan ini juga dapat meningkatkan antusias siswa. Kecerdasan interpersonal dapat dikembangkan dalam diskusi kelompok di mana siswa bertukar pikiran untuk membangun sebuah kesimpulan. Kegiatan ini juga dapat mengembangkan kecerdasan linguistik karena berkaitan dengan bahasa. Siswa yang percaya diri dalam menyampaikan gagasannya berarti memiliki kecerdasan interpersonal yang baik, di mana siswa tersebut mampu mengenali kelebihan dirinya sendiri dan percaya akan potensinya. Kecerdasan natural dapat dikembangkan dengan kegiatan yang melibatkan pengamatan terhadap sekitar. Masing-masing memiliki karakteristik dan berkesinambungan satu sama lain. Kecerdasan majemuk memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan yang telah dimilikinya. Kondisi lingkungan yang kondusif dan selaras dengan kecerdasan yang dimiliki membuat seseorang dapat mengembangkan kecerdasannya dengan maksimal. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan pembelajaran yang menurut dan yang memuat nilai masing-masing kecerdasan. Untuk mencapai keberhasilan, maka diperlukan usaha bersama dalam membuat rencana pembelajaran dan penerapannya agar sesuai dengan tujuan yang sesuai dengan teori kecerdasan majemuk. Demikian pemaparan saya tentang teori ini. Kiranya teori kecerdasan majemuk ini dapat menambah wawasan saudara. Terima kasih dan shalom.